adik-adik, apa kabar hari ini? Ketemu lagi sama kakak. Nah, apa kabar hari ini adik-adik? Pastinya bersama Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, hari ini kakak kembali lagi untuk menemani adik-adik, yaitu beribadah bersama secara live di rumah masing-masing, karena kita belum bisa beribadah di gereja karena menaati peraturan pemerintah dan juga mencegah virus corona. Oke adik-adik, jadi kita harus tetap semangat ya. Oke, sekalipun di rumah kita harus bersemangat, dan sekalipun kita dimanapun kita harus tetap memuji Yesus, mencintai Yesus selamanya. Nah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita atau memberikan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu buat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oke adik-adik, semuanya lipat tangannya sambil memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kembali adik-adik, kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi adik-adik, kita angkat kembali pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan, kami masih bersuka cita, kami masih semangat, bahkan Tuhan, kami masih sehat Tuhan, luar biasa. Itu semua karena berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, cerita firman Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi tongkat bagi jalan kami, menjadi rema dalam hidup kami, menuntut kami anak-anak sekolah minggu ke jalan yang benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang Yesus dan pemungut cukai bertubuh pendek. Yuk, kira-kira siapa ya pemungut cukai yang bertubuh pendek? Nah, ini pasti sudah pernah kalian dengar, tapi mungkin sudah lupa atau lupa-lupa ingat, atau siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Nah, pintar. Pasti yang masih ingat akan tunjuk tangan. Siapa kira-kira ya Yesus dan pemungut cukai yang bertubuh pendek? Nah, sebelumnya adik-adik coba buka Alkitabnya di Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, nanti adik-adik akan baca ya, tapi coba dibuka dulu Alkitabnya. Dibuka terus dikasih pembatas sehingga nanti gampang membuka atau membacanya, atau bisa ditulis dulu di kertas. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, oh iya adik-adik, tadi siapa ya kira-kira ya pemungut cukai yang bertubuh pendek? Nah, dia adalah Zakheus. Seperti apa ya kira-kira Zakheus ini? Ini dia adik-adik, si Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Oh iya kak, pemungut cukai itu apa sih? Nah, pemungut cukai itu adik-adik sama seperti orang yang meminta pajak. Pajak apa sih kak? Nah, pajak itu seperti ini. Ada orang yang berdagang atau seperti di mall. Nah, mereka itu kan akan membayar pajak dari tempat itu, atau mungkin mama papa memiliki motor. Nah, setiap tahun mama papa harus membayar pajak motor tersebut. Nah, suatu hari Yesus mengunjungi sebuah kota di mana hidup si pemungut cukai yang bertubuh pendek ini tinggal di sana. Nah, pada saat itu dia sedang memungut cukai adik-adik. Nah, inilah tempatnya, tempat dia memungut cukai. Dia sudah berencana, aku kemana ya hari ini memungut cukai? Nah, meminta pajak. Nah, tapi si Zakheus ini yang bertubuh pendek, tidak ada seorang pun yang menyukai dia adik-adik. Kenapa? Karena dia mengambil lebih banyak dari yang tidak seharusnya. Seperti ini, pajak motor si A harusnya 100.000 per tahun, tapi dia meminta jadi 200.000 adik-adik. Bayangin saja, 200.000 harusnya 100.000. Nah, dia kan sudah meminta lebih dari yang seharusnya. Akhirnya semua orang tidak menyukai atau semua orang membenci Zakheus. Nah, akhirnya saat itu dia sedang memungut cukai adik-adik. Nih dia orangnya. Tempat dia yang memungut cukai itu sudah penuh adik-adik. Dia mau pulang kembali ke rumahnya. Nah, saat itu Tuhan Yesus ingin berkunjung ke sebuah kota. Dan adik-adik tahu, saat Yesus datang ke sebuah kota, semua orang datang berkunjung, semua orang beramai-ramai melihat Tuhan Yesus. Siapa sih yang tidak ingin melihat Tuhan, ya kan? Misalkan ada nih pemberitahuan, di Daan Mogot ada Tuhan Yesus. Nah, kita pasti akan berlomba-lomba, ayo ma, ayo papa, kita mau melihat Tuhan Yesus. Pastinya ya kan adik-adik ya.
Siapa sih yang tidak mau melihat Tuhan Yesus secara langsung, ya kan? Seperti apa sih tubuh Tuhan Yesus? Selama ini kan adik-adik melihatnya di TV, di gambar. Nah, saat itu Tuhan Yesus datang ke sebuah kota. Akhirnya semua orang beramai-ramai melihat Tuhan Yesus. Dan saat itu si Zakheus ingin melihat Tuhan Yesus juga, adik-adik. Dan tubuhnya yang pendek, dia ingin melihat Tuhan Yesus, tapi orang sudah berkerumunan mengelilingi Tuhan Yesus. Akhirnya dia tidak bisa melihat Yesus. Dia lihat, dia mencincit pun, dia tidak bisa melihat Yesus, adik-adik. Akhirnya dia punya ide, bagaimana ya aku melihat Tuhan Yesus? Nah, dia lihat sebuah pohon ada di samping itu. Dia ingin melihat Yesus. Akhirnya dia mau memanjat pohon. Saya akan memanjat pohon. Saya ingin melihat Tuhan Yesus. Saya ingin melihat Yesus itu seperti apa. Nah, adik-adik, akhirnya dia memanjat pohon. Ini dia nih, adik-adik. Dia memanjat pohon. Dia memanjat pohon yang agak tinggi, ya adik-adik, ya, sehingga dia bisa melihat Yesus. Dia duduk di pohon itu dan mendengarkan Tuhan Yesus sambil melihat Yesus. Nah, adik-adik, orang-orang di sana melihat, hahaha, diketawain si Zakheus. Lihat dia, tubuhnya pendek sih. Akhirnya dia nggak bisa melihat Yesus. Makanya orang-orang melihat dia, mengejek dia, adik-adik, karena dia juga memungut cukai yang tidak seharusnya dia minta. Nah, sehingga orang-orang di situ mengejeknya. Lihat tuh si Zakheus, dia memanjat pohon mau melihat Yesus. Mana Tuhan Yesus pedulikan dia, katanya. Akhirnya ketika semua orang mengejek dia, memburuk-buruki dia, datanglah Yesus. Dia melihat si Zakheus memanjat pohon. Terus Tuhan Yesus bilang apa ya? Apakah Tuhan, "Hei Zakheus, pergi, kamu gak boleh kesini"? Apakah Tuhan berkata seperti itu kepada Zakheus, adik-adik? Oh tidak, malah Tuhan Yesus bilang, "Hei Zakheus, turunlah, aku akan berkunjung ke rumahmu," kata Tuhan Yesus kepada Zakheus. Terus orang-orang di situ, orang-orang yang ramai bilang, "Hah? Tuhan Yesus mau berkunjung ke rumahnya? Dia kan orang yang berdosa. Masa Tuhan datang ke rumah Zakheus?" kata orang-orang di situ, adik-adik. Nah, akhirnya Zakheus sangat senang, dia sangat bergembira. Dia langsung turun. Ketika waktu itu Yesus memanggilnya, ini adik-adik, ini Tuhan Yesus, dia si Zakheus. "Hei Zakheus, turunlah, saya akan datang ke rumahmu," katanya. Sehingga si Zakheus pun langsung turun dan memeluk Tuhan Yesus. Memeluk Tuhan Yesus, adik-adik, dan meminta maaf kepada Yesus. Nah, apa kata si Zakheus, adik-adik? Saat itu juga si Zakheus berubah sepenuhnya. Dia meminta maaf kepada Tuhan dan dia bahkan bilang kepada Yesus, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, Tuhan," kata si Zakheus. "Dan juga apa yang sudah saya peras dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Itulah saking bersalahnya, saking minta maafnya kepada Tuhan. Dan yang saat itu dia pungut cukai atau pajak itu, saat itu dia kembalikan, adik-adik, kepada Tuhan. "Ini Tuhan, saya akan kembalikan semuanya kepada Tuhan. Saya akan berubah, saya akan bertobat," kata Zakheus. Akhirnya adik-adik, dia kembalikan semua yang dia curi saat itu kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus pun sangat senang. Akhirnya si Zakheus pun berubah saat itu juga. Si Zakheus bertobat, adik-adik. Dia minta maaf, dia bertobat, dan Tuhan Yesus mengampuninya. Jadi kesimpulannya, adik-adik, siapapun orang yang berdosa, ketika mencari Tuhan, ketika meminta maaf kepada Tuhan, dan saat itu pun Tuhan Yesus akan hadir
dan mengampunimu. Tetapi harus meminta maaf dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Harus menyesali perbuatannya dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan Yesus mau mengampuni. Oke adik-adik, nah itulah cerita firman Tuhan hari ini. Jadi adik-adik, ketika kita bersalah, maka kita harus secepatnya meminta pengampunan kepada Tuhan. Kita minta pengampunan kepada Tuhan sehingga Tuhan akan mengampuni kita. Oke? Ya, adik-adik, kita mau bernyanyi. Kakak punya lagu untuk nanti anak kelas kecil, yaitu lagu Zakheus. Kita nyanyikan lagu ini adik-adik ya. Nanti anak kelas kecil belajar untuk lagu ini. Untuk menutup, sebelum kita berdoa, kita angkat pujian. Ada orang naik ke pohon. Ada orang naik pohon, orang yang pendek. Dia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Oke, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini. Kami bersuka cita dengan firman Tuhan. Ketika kami bersalah Tuhan, kami boleh meminta maaf. Kami minta pengampunan kepada Yesus. Ampunilah setiap kami Tuhan. Ketika kami bersalah, biarlah Engkau mengampuni kami. Bapa yang baik, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, bahkan Tuhan hidup kami serahkan ke dalam tangan Yesus. Engkau Tuhan jauhkan kami dari virus corona yang saat ini Tuhan, yang menggembarkan dunia kami ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan secepatnya pulihkan sehingga kami kembali boleh bersama-sama anak-anak sekolah minggu Tuhan, kakak-kakak sekolah minggu di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ajarlah kami selalu mengucap syukur, bahkan minta pengampunan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Yesus. Kita sama-sama memusakan Bapa kami di dalam surga. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih ya. Tidak boleh dulu banyak main di luar ya adik-adik ya. Tetap jaga kesehatan, semangat, tetap memuji Tuhan, mencintai Yesus selamanya. Oke, bye-bye adik-adik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.